Bab 1. Pendidikan Agama Kristen Dewasa dan Keluarga. 1.1 Pengertian. Pendidikan Agama Kristen, PAK, Dewasa dan Keluarga merupakan suatu proses pendidikan iman yang bersifat seumur hidup, lifelong learning, disengaja, terencana, sistematis, dan kontekstual, yang diarahkan untuk membimbing orang dewasa dan keluarga Kristen agar bertumbuh menuju kedewasaan iman yang utuh di dalam Yesus Kristus. Pendidikan ini tidak dibatasi oleh ruang kelas atau lembaga formal semata, melainkan berlangsung di tengah kehidupan nyata keluarga, gereja, dan masyarakat. PAK Dewasa dan Keluarga tidak boleh dipahami secara sempit sebagai kegiatan pengajaran doktrin atau pengisian pengetahuan Alkitabiah saja. Pendidikan iman Kristen mencakup transformasi hidup secara menyeluruh, meliputi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Dengan demikian, PAK Dewasa dan Keluarga menekankan pembentukan karakter Kristiani, spiritualitas yang dewasa, dan gaya hidup yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Menurut Thomas Haji Grome, yang juga banyak dirujuk dalam konteks PAK Indonesia, pendidikan Kristen adalah proses membawa umat Allah untuk merefleksikan pengalaman hidup mereka dalam terang firman Tuhan sehingga terjadi pembaruan hidup. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sangat relevan karena orang dewasa dan keluarga Kristen hidup di tengah masyarakat plural dan dinamis. Secara teologis, PAK Dewasa dan Keluarga berakar pada keyakinan bahwa Allah adalah pendidik utama umatnya, Mazmur 32:8, dan keluarga merupakan wadah pertama dan utama pendidikan iman. Keluarga bukan hanya objek pelayanan gereja, melainkan subjek strategis dalam pewarisan iman Kristen. Oleh karena itu, orang dewasa, terutama orang tua, dipandang bukan hanya sebagai peserta didik, tetapi juga sebagai pendidik iman, teladan rohani, dan saksi Kristus bagi anggota keluarganya. Dalam perspektif teologi pendidikan Kristen Indonesia, Homrighausen dan Enklar menegaskan bahwa pendidikan iman Kristen harus menyentuh seluruh keberadaan manusia, bukan hanya akalnya. Pendidikan yang hanya bersifat kognitif akan menghasilkan orang Kristen yang mengetahui ajaran iman, tetapi tidak menghidupinya dalam keseharian. PAK Dewasa dan Keluarga memiliki 3 dimensi utama. 1. Dimensi reflektif, yaitu membantu orang dewasa mengenal Allah secara pribadi melalui perenungan firman Tuhan dan pengalaman iman. 2. Dimensi relasional, yaitu membangun kehidupan iman dalam relasi yang sehat, baik dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat. 3. Dimensi praksis, yaitu mendorong orang percaya untuk menghidupi iman Kristen secara nyata melalui tindakan kasih, keadilan, dan kesaksian hidup. PAK Dewasa dan Keluarga mencakup 3 ranah pembelajaran utama. 1. Ranah kognitif, yaitu pemahaman akan Alkitab, ajaran iman Kristen, dan nilai-nilai teologis. 2. Ranah afektif, yaitu pembentukan sikap, nilai, komitmen, dan spiritualitas Kristen. 3. Ranah psikomotorik praksis, yaitu penerapan iman dalam kehidupan keluarga, pelayanan gereja, dan tanggung jawab sosial. Landasan Alkitabiah PAK Dewasa dan Keluarga tampak jelas dalam Amanat Agung. Matius 28:19-20 menegaskan bahwa pengajaran merupakan bagian integral dari pemuridan. Perintah Yesus ini berlaku bagi semua orang percaya tanpa batas usia, sehingga pendidikan iman harus terus berlangsung sepanjang kehidupan. Amanat Agung menekankan bahwa pendidikan Kristen bukan peristiwa sesaat, melainkan proses berkelanjutan yang menyertai perjalanan hidup umat Allah. Selain itu, PAK Dewasa dan Keluarga sejalan dengan prinsip pedagogi orang dewasa, andragogi, yang menempatkan pengalaman hidup sebagai sumber belajar utama. Orang dewasa belajar secara efektif ketika pengalaman hidup mereka direfleksikan dalam terang firman Tuhan. Pendekatan ini sangat ditekankan oleh banyak pakar PAK di Indonesia, karena relevan dengan konteks jemaat yang beragam secara sosial dan budaya. Tujuan pendidikan agama Kristen dewasa dan keluarga dirumuskan untuk membentuk orang percaya yang dewasa secara rohani, matang dalam karakter, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Pendidikan iman tidak berhenti pada pembentukan individu, tetapi diarahkan pada transformasi keluarga, gereja, dan masyarakat. Secara umum, tujuan PAK Dewasa dan Keluarga adalah memampukan orang dewasa dan keluarga Kristen untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah serta menjadi saksi Kristus di tengah dunia. 1. Menolong orang dewasa mengenal Allah secara pribadi. Tujuan utama PAK Dewasa dan Keluarga adalah membawa orang dewasa kepada pengenalan yang benar, mendalam, dan pribadi akan Allah. Pengenalan ini tidak hanya bersifat intelektual, mengetahui tentang Allah, tetapi bersifat relasional, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Allah melalui iman, doa, dan ketaatan. Yohanes 17,
3 menegaskan bahwa hidup yang kekal adalah mengenal Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutusnya. Dalam konteks PAK, pengenalan ini menjadi dasar bagi seluruh pertumbuhan iman dan kehidupan Kristen. Menurut Daniel Nuhamara, pakar PAK Indonesia, pengenalan akan Allah harus membawa orang percaya pada pengalaman iman yang hidup, sehingga iman tidak berhenti pada ritual keagamaan, tetapi menjadi kekuatan yang membentuk cara hidup. 2. Membentuk karakter Kristiani dalam keluarga. PAK dewasa dan keluarga bertujuan membentuk karakter Kristiani yang nyata dalam kehidupan keluarga. Keluarga dipandang sebagai laboratorium utama pembentukan karakter iman, tempat nilai-nilai Kristen seperti kasih, pengampunan, tanggung jawab, dan kerendahan hati dipraktikkan setiap hari. Roma 12:2 menekankan pembaruan budi sebagai dasar perubahan hidup orang percaya. Galatia 5:22-23 menunjukkan buah roh sebagai indikator karakter Kristiani yang matang. Pakar pendidikan Kristen Indonesia, seperti E.G. Homrighausen, menegaskan bahwa iman Kristen yang sejati harus tampak dalam kehidupan keluarga. Tanpa keteladanan orang dewasa, pendidikan iman dalam keluarga akan kehilangan daya transformasinya. 3. Mengembangkan iman yang bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Tujuan PAK dewasa dan keluarga tidak berhenti pada pembinaan internal keluarga, tetapi mendorong orang percaya untuk menghidupi imannya secara bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Iman Kristen harus tercermin dalam sikap etis, kepedulian terhadap sesama, keadilan sosial, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Yakobus pukul 2:17 menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Matius pukul 5:16 mengajak orang percaya untuk menjadi terang bagi dunia melalui perbuatan baik. Dalam konteks Indonesia yang plural dan majemuk, tujuan ini menjadi sangat penting. PAK dewasa dan keluarga memainkan peran strategis dalam membentuk orang dewasa dan keluarga Kristen agar memiliki iman yang dewasa, inklusif, dan bertanggung jawab secara sosial, sehingga mampu hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain, menghargai perbedaan budaya, serta berkontribusi secara positif bagi keutuhan bangsa. Melalui PAK dewasa dan keluarga, orang percaya dibimbing untuk memahami imannya secara kokoh tanpa bersikap eksklusif atau intoleran. Pendidikan iman ini menolong keluarga Kristen mengembangkan sikap dialogis, etis, dan berkeadaban, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. PAK dewasa dan keluarga juga mendorong terbentuknya keluarga Kristen yang menjadi agen perdamaian, keadilan, dan kasih di tengah realitas sosial yang ditandai oleh perbedaan, tantangan ekonomi, serta dinamika perubahan zaman. Melalui pendidikan iman yang kontekstual, orang dewasa dan keluarga Kristen diperlengkapi untuk memberi kesaksian hidup yang relevan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.